Pak Ya, Kapolri akhirnya menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Ini akibat dari tekanan dari Presiden, Pak Mahfud, dan tekanan publik, atau memang genuine ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri, khususnya Pak Kapolri? campuran dua-duanya. Pak Kapolri memang punya keinginan untuk membuka ini dengan baik, tetapi itu perlu Hmm. dukungan politik dari kita gitu, agar kekuatan karena kita tahu ya banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam gitu Banyak ya. ranjau. Iya, sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan. Pemerintah, ini yang dikatakan Pak Presiden, pemerintah percaya Kapolri bisa menyelesaikan ini, tapi jangan terlalu lama. Nah, Oke, itu artinya kepercayaan itu kalau terlalu lama bisa agak berkurang kan gitu. oke. Sehingga kita dorong dari situ, kita kawal dari udara juga. Saya bukan hanya ngomong di media, di medsos, saya sering koordinasi hampir tiap malam, tiap hari dengan Hmm. Komnas HAM, dengan LPSK, dengan perorangan di BIN, dengan perorangan di Densus, di BNPT, dengan Polri, bahkan dengan Kapolri, dengan Kabariskim terus. Dan orang itu ada yang mengatakan, Pak Mahfud itu kok lewat di udara, kok enggak disampaikan aja. Disampaikan, tetapi Oke, juga saya tahu polisi itu perlu tekanan atau dukungan dari opini publik juga, sehingga oke, bisa lebih cepat. Dan nyatanya jalan kan. oke. Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau kami diam gitu, skenario pertama yang terjadi bahwa itu tembak menembak dan itu sudah berlangsung seminggu di Hmm. skenario kan tembak menembak. Tapi begitu kita ngomong itu janggal, tidak benar. Ini kejanggalannya, sesuatu itu ya berbalik kan, lalu ada laporan kan, Oke. berubah skenarionya. Coba kalau kita diem, tidak lewat udara, hanya bilang, oh itu tidak benar. Nggak bisa, kita lewat udara juga bersinergi dengan NGO, dengan lembaga lain gitu. Pak Mahfud, Itu aja, Pak Mahfud, Budiman ya. seberapa besar Pak Mahfud ranjau-ranjau di Mabes Polri sampai Presiden 4 kali Hmm. berkata-kata soal itu, dan Pak Mahfud pun berulang kali sampai begitu frekuensinya begitu tinggi. Berapa besar ranjau itu? Enggak, saya enggak akan menerangkan di berapa besarnya, saya belum menghitung, tapi semua orang merasakan. Oke. Semua orang merasakan itu. Ada Hmm. jalan jauh dari dalam tentang masalah-masalah besar di Polri itu kan banyak randau dari dalam. Harus perlu dukungan dari luar. Coba itu yang kasus Broto Seno itu. Orang kaget semua. Lalu DPR berteriak tuh, Broto Seno korupsi, Oke. kok diaktifkan lagi? Bambang Pacul dari PDIP berteriak, masa orang korupsi berjasa apa kepada negara? Oke. Baru Polhukam, Polri koordinasi ini tidak benar gitu. Oke. Jadi begini, kenapa saya bilang itu DPR kok sekarang diam, mau kasus lain ribut, lalu Nah, polisi bisa berubah. Nah, yang sekarang ini diam gitu. Ya diam ya. Nanti ternyata Kobas lah jawab karena itu diam riset, itu. karena riset. Itu kira-kira soal Broto Seno itu yang habis dihukum penjara Oke. karena korupsi lalu diaktifkan lagi, kalau tidak ada orang seperti Bambang Pacul berteriak-teriak, kira-kira orang nggak tahu kan? Oke, baik. Pak Nah, Mahfud. itu caranya mengawas. Jadi ada Oke. koordinasi langsung, ada lewat udara, lewat opini gitu.